jangan pernah menyimpan sampah-sampah, ya, dalam tanda kutip nih, Ya. di dalam hati dan pikiran kita. Saya sejak 18 tahun terakhir, atasan satu-satunya cuma Tuhan. Saya tidak punya atasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita kembali dalam program Trilogi. Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Pada episode kali ini luar biasa Tribuners. Kita kedatangan narasumber, pakar komunikasi dan motivator nasional, Aqua Dwipayana. Ini orang saya kira Tribuners sangat kenal orang ini, dan sekarang ada di Pulau Lombok, ada di Nusa Tenggara Barat. Mas Aqua, Siap. selamat datang. Iya, terima di kasih. Tribun. Terima kasih Bang Dion. Ini luar biasa ini Mas Aqua di Lombok dan datang di tribunlombok.com. Iya, terima kasih. Tentu ini bagi kami ini sebuah kehormatan yang luar biasa ya, di setelah kesibukan Mas Aqua berkenan hadir di studio Tribun Lombok. Nah, mau berbagi dengan Tribuners. Ini agendanya apa sebenarnya di Ya, Lombok ini, Mas Aqua? jadinya Bang Dion, pertama saya terima kasih banyak ya. Saya juga Ya. surprise, Tribun Lombok ini luar biasa ini gitu. Jadinya saya tadi ketika datang ke kantor ini, Iya. Bang Dion tunjukkan ini, waduh keren banget gitu loh, ya. Dan saya karena saya selama ini kan merasa juga bagian dari keluarga besarnya Tribun. Saya banyak Terima teman di kasih, Tribun di ya, mana-mana betul, gitu ya. ya. Nah, jadinya saya selama saya bolak-balik ke Lombok, ini adalah yang terlama. Oh, terlama 5 ya? hari. 5 hari. Oh Nah, iya. dari hari Senin sampai Jumat pagi rencananya Iya, ya. iya. Padahal saya itu baru beberapa jam kembali dari Australia. Iya, iya. Ya, agendanya ya seperti biasalah. Saya ada sharing ya, ada silaturahim gitu ya kan. Dan salah satunya datang ke sini belajar sama Bang Dion dan teman-teman di sini gitu ya kan. Alhamdulillah gitu loh. Iya. Saya itu yang luar biasa dari Mas Aqua itu adalah di tengah kesibukan yang luar biasa, padat sekali jadwal, tapi Mas Aqua ketika sudah mengatakan kepada teman, pada kolega bahwa akan bertemu, itu Mas Aqua pasti berusaha sedapat mungkin bertemu. Itu sebetulnya apa sih yang mendorong Mas Aqua tuh tetap teguh pada komitmen itu? Iya. Mas Jadinya saya sejak puluhan tahun yang lalu, Iya. saya sudah rutin melakukan silaturahim Bang Dion. Iya, iya. Ya. Dan saya itu setiap ketemu dengan siapapun, termasuk ini ketemu Bang Dion dan teman-teman, Iya. energi itu nambah. Ya. Iya, iya. Apalagi ketika kita berbicara berbagai hal yang positif, yang menyenangkan gitu ya. Nah, sehingga saya merasa bahwa ketemu siapapun itu manfaatnya luar biasa. Iya. Tapi yang paling mendasar begini. Pertama, saya itu menilai setiap orang itu secara universal. Dia nggak melihat jabatan, Iya, pangkat, iya, iya. bagi saya itu nggak penting gitu ya Nggak kan. penting amat, Nah, ya. jadi saya pingin kita tuh ya seperti Tuhan lah. Tuhan itu kan nggak mengkotak-kotakan orang, sama Iya, semuanya iya. gitu ya. Sehingga apa? Secara berkomunikasinya nggak ada jarak. Iya. Nah, dan yang paling utama lagi, penghargaannya sama, Iya. ya kan? Nah, dan yang saya merasakan, walaupun sekarang kita punya teknologi yang namanya gadget, kemudian kita bisa video call gitu ya, Iya, iya. tapi nggak akan bisa menemukan seperti pertemuan kita ini gitu Iya, kan. iya, iya. Ini kan kita ketemunya tadi sebentar gitu, tapi udah semangatnya Semangatnya udah luar biasa Bang Dion menggebu-gebu gitu. ya, Iya, benar, makanya dan saya ingin menyampaikan, tidak ada alasan orang mengatakan saya sibuk nggak punya waktu. Iya, iya. Sebenarnya yang mendasar itu bukan nggak punya waktu, tidak bisa memanage waktunya dengan baik. Dengan baik. Ya. Iya. Jadinya saya sendiri ketika saya mau ke Lombok ini, saya sudah punya rencana mau ke siapa-siapa saja. Iya. Bahkan yang paling mendasar lagi juga saya nambah teman. Iya. Ya, misalnya di sini ada dan analnya yang saya belum kenal gitu kan. Saya udah agenda mau ketemu, dan itu tadi Tuhan selalu memberikan jalan saya untuk ketemu mereka. Iya. Karena dalam pikiran saya, ketika ketemu mereka itu bukan saya mendapatkan apa, tapi apa yang saya bisa berikan. Dan saya punya keyakinan, saya yakin-yakinnya kehadiran saya, ya, komunikasi dengan saya sedikit banyak itu ada manfaatnya gitu loh. Iya. Ya, alhamdulillah gitu kan. Nah, saya misalnya bersyukur juga karena selama saya 5 hari di sini, saya betul-betul nginepnya, betul-betul menikmatinya di Mandalika. Mandalika, iya. Nah, ya. Dan Daerah yang sedang menjadi pusat perhatian internasional dunia. dan Iya. betul-betul apa ya, saya tuh lihatnya tuh amazing gitu. Amazing, ya. Dan saya punya optimisme. Dia saya kemarin banyak diskusi sampai tadi pagi sambil sarapan itu dengan
GM-nya Pak Budi gitu Budi, ya, ya. yang merupakan satu-satu orang pertama orang Indonesia yang menjadi GM-nya Pullman, Pullman. hotel bintang 5-nya Accor gitu ya. Iya. Bagaimana beliau tuh memberikan banyak wawasan ke saya dan saya juga belajar, dan sebaliknya juga saya memberikan masukan-masukan. Jadinya akhirnya apa? Pembicaranya itu equal, sejajar gitu. Iya. Seperti itulah kira-kira Bang Dion gitu. Dan Mas Aqua kan sudah mengisi sisi memberikan motivasi, memberikan apa kepada teman-teman di Iya. Sharing Pullman. komunikasi Sharing dan motivasi kepada mereka. Jadi saya ingin melakukan penguatan bahwa ketika orang datang ke kita, yang datang itu kan banyak orang asing. Iya. Ini tidak hanya membawa nama hotel, tapi membawa nama bangsa dan negara. Iya. Jadinya bagaimana ketika orang datang itu dia punya kesan mendalam, dia akan datang lagi, dan dia melalui berbagai media sosial ataupun langsung, dia akan mempromosikan tidak hanya hotel, tapi juga daerah kita gitu. Iya. Nah, Artinya tidak dalam sebatas bahwa ini Pullman saja, tetapi Tidak. ini tentang Indonesia. Indonesia. Tentang ini, dan manfaatnya kan berjangka panjang. Jangka panjang, dan Iya. makanya saya ini ingin menyampaikan kepada saudara-saudara kita di Lombok ini, Iya. berbahagialah karena di antara 38 provinsi yang ada di Indonesia, Iya. Lombok itu terpilih ya. Nah, artinya apa? Kalau tidak punya nilai lebih, tidak punya istimewa, itu tidak dipilih oleh pemerintah untuk ada Mandalika. Betul. Tapi yang paling mendasar, setelah ini ada, bagaimana masyarakat ini memberikan dukungan, Iya. ya. Sehingga apa? Siapapun yang datang ke sana, apakah wisatawan mancanegara, apakah Nusantara gitu ya, itu betul-betul merasakan kenyamanan, kebahagiaan, kenikmatan, dan dia mendapatkan sesuatu yang positif, sehingga dia akan kembali lagi, dan yang paling penting lagi apa? Tanpa diminta, dia menjadi marketer, menjadi humas bagi daerah kawasan ini gitu. Ya. Nah, Artinya kan Mas Aqua sudah banyak kali ke Lombok ini, tapi dengan kehadiran Mandalika, ini kebetulan singgung Mandalika, iya. kira-kira dalam pandangan Mas Aqua seperti apa sekarang ini? Saya ketika Mandalika sebelum dibangun, Iya. ya, saya beberapa kali ke sana, kan ada Novotel, ya. Ya. Saya nggak pernah ngebayangkan, Iya. ya, bahwa seperti sekarang ini Sekarang ini, kawasannya. iya. Jadinya, mohon maaf, ini seperti apa? Keajaiban, Keajaiban, ya, seperti betul. disulap gitu loh ya. Disulap, iya. Nah, dan bagaimana kawasan itu ditata gitu ya. Jadinya Iya. betul-betul amazing gitu loh. Amazing, iya. Nah, tapi itu tadi saya berharap gitu ya, dan mendoronglah teman-teman terutama dari sini bagaimana bersama-sama merawat, Iya. ya. Bagaimana bersama-sama memberikan ciri khas Indonesia Iya. yang ramah gitu ya, dengan penuh senyuman, udah gitu welcome. Pokoknya orang datang itu rame-rame itu betul-betul merasakan hal yang berbeda dibandingkan dia datang kemana-mana gitu. Iya. Jadi aspek hospitality-nya itu ya. Hospitality, betul. Hospitality Ya. itu yang ditekankan. Jadi kemudian selain yang di Mandalika, Mas Aqua tadi yang bilang masih ada beberapa agenda lagi, apa Mas Aqua bisa di Iya, di saya di besok Lombok itu ini? kan ada di Lombok Tengah. Tengah itu ya. Lombok Tengah. Itu dengan Pergunu. Pergunu itu kan NU ya, guru-guru Iya, NU gitu guru. ya. Jadinya kan kita tahu kalau di NTB ini kan banyak sekali yang namanya guru-guru dari NU gitu ya. Mereka itu kan juga perlu dikasih penguatan gitu ya kan. Dan juga satu hal lagi, saya selama ini sangat mengapresiasi para guru, para dosen gitu ya. Artinya saya sendiri merasakan saya bisa seperti ini adalah karena para guru dan dosen saya gitu ya. Makanya kalau saya disuruh bicara di depan para guru, saya senangnya luar biasa gitu ya. Nah, dan kemudian saya juga ada acara juga di negeri NU. NU, ya, ya. NU. NU. Itu di depan para mahasiswa baru ada ratusan, dan juga di depan para dosen dan tenaga pendidiknya ya. Jadinya itu yang saya lakukan lah di sini. Dan di luar itu kalau memang saya masih ada waktu, ada yang minta saya sharing, saya dengan senang hati gitu loh ya. Iya. Kayak kemarin itu saya juga berbicara di pusat kemasan itu. Kemasan ya. Itu saya berbicara tidak hanya sama karyawan, tapi juga dengan para pelaku UKM dan UMKM. Iya, di Langko ya. Di Langko ya. Dan yang luar biasa itu saya juga shock ya, kaget tapi senang gitu. Puluhan ibu-ibu ya, dan ada juga bapak-bapaknya itu hadir, itu menyimak, mereka antusias, dan ketika pulang itu saya terpaksa harus menunggu waktu karena mereka pada minta foto, ya. Ya pokoknya seneng lah. Ya. Dan yang saya buat terkejut juga, tanpa saya minta tuh saya dikasih oleh-oleh banyak tuh makanannya. Sekarang masih ada di kamar, pada masih banyak, belum saya makan juga itu gitu. Luar biasa. Bahkan habis itu mereka telepon saya, kita saling menyemangatin, dan saya janji ke mereka nanti kalau saya masih ada waktu di Lombok ini, saya akan datang ke industri mereka, paling tidak ya memberikan motivasi juga lah gitu loh. Iya. Gini,
kekuatan masa Kua tuh bagi saya pribadi ya. Iya. Masa Kua tuh tiap kali ketemu itu sudah langsung memberikan energi positif dan kita tuh apa ya muncul semacam antusias, rasa antusias itu. Ini tolong berbagilah dengan Tribuners ini. Ini Iya. Mas Akua punya tips apa sih sebagai pakar komunikasi, sebagai komunikator yang luar biasa ini? Apa sih sebetulnya cara Mas Akua membuat orang tuh ya itu tadi muncul rasa antusias itu Mas Akua. Jadinya- Yang tadi cerita kayak ibu-ibu UKM tadi Iya. kalau macam itu apa sih sebenarnya? Jadinya Bang Dion. Iya. Saya punya keyakinan semua orang sangat bisa melakukannya. Iya, ya. iya. Saya selalu mengatakannya bagaimana secara konsisten melakukan 3 hal. Iya. Yang pertama, berusaha betul-betul hati kita ini bersih. Iya, Ya. iya, iya. Dan ini yang saya sampaikan ini sudah saya lakukan, benar, udah lama gitu ya. Iya. Nah, pengertian bersih itu apa? Bahwa tidak ada setitik nol negatif pun, ya, itu dalam diri kita. Maksudnya apa? Namanya kehidupan ini kan nggak selalu ideal. Iya. Ada orang yang mungkin membuli kita, yang negatif Ya, gitu ya. negatif, ya. Langsung saat itu juga yang saya lakukan. Ya, secara hubungan sesama manusia, kalau dalam apa namanya istilah muslimnya itu adalah hablum minan nas. Iya. Itu langsung saya maafkan. Iya, iya. Ya. Memaafkan. Memaafkan. Ya. Secara hubungan dengan Sang Pencipta, dengan Allah, itu langsung saya doakan hablum minallahnya. Iya, iya. Jadinya kita nggak ada beban. Dan saya punya keyakinan ketika bisa melakukan itu, hidup kita tuh menjadi tenang. Iya, iya. Dan kalau kita bicaranya ini ibarat katakanlah kita berhadapan dengan siapapun akan menjadi pemenang. Iya, iya. Karena kita berbuat baik. Yang kedua, saya ini orang komunikasi. Saya mendalami komunikasi itu komprehensif selama puluhan tahun, baik itu secara pekerjaan maupun secara pendidikan ya, linear S1 S2 S3 kan komunikasi gitu ya. Iya. Nah, yang terjadi apa? Dengan siapapun komunikasinya harus baik. Ya, harus saling menghargai. Kayak saya misalnya tadi ke Mandalika itu saya dijemput oleh Mas Rifki yang usianya masih muda 19 tahun, baru tamat SMA. Iya. Tapi bagaimana selama jalan itu saya mengapresiasi beliau, memotivasi beliau Iya, gitu ya iya. kan. Nah, dia juga membawanya enak, nggak merasa wah ini teman bos saya terus Iya, gimana. iya. Nggak ada Dia jarak. harus ada beban, ya. Nggak ada beban. Iya. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Iya, iya. Jadinya bagaimana melihat semua orang itu adalah orang baik. Ya. Nah, dan bagaimana ketika melihat sesuatu yang perlu diapresiasi, disemangatin. Jadinya yang dilihat itu adalah kelebihan, bukan kekurangan. Kekurangan. Nah, Iya, iya. Saya kira luar biasa ya. Jadi kita kalau ada sesuatu yang ini memaafkan ya, Iya. memaafkan dan mendoakan, Iya. ya. Kemudian berkomunikasi secara baik, Iya. menghargai setiap orang itu. iya, Baik, ya. iya. Ya artinya kita ini kan dalam berperilaku itu jangan ngalah-ngalahin Tuhan lah. Iya, iya. Maksudnya betul. kalau Tuhan itu kan di mata Tuhan itu semua orang sama, Sama, ya. iya. Kita itu jangan terkotak-kotak karena pendidikan, karena jabatan, karena kekayaan. Jangan dikotak-kotakan lah. Itu. Karena apa? Kalau kita mengkotak-kotakkan, kita sendiri yang rugi. Iya, iya. Ya kan? Tapi kalau Anda kata kita tuh tidak seperti itu universal, ketemu siapapun langsung akrab. Iya. Ya, karena itu tadi jangan pernah berharap dari orang lain dulu. Harus dari kita dulu Dari yang diri melakukan sendiri itu dulu, kita iya. sendiri gitu loh, ya kan. Dan yang paling penting Bang Dion adalah bagaimana konsistensinya. Konsistensi ya. Konsistensinya gitu. Ya, ya dan, kan? dan saya mengenal Mas Akua ya sudah cukup lama lah. Saya Iya. Mas Akua itu sangat konsisten di Iya. itu. Jadi membangkitkan itu antusiasme, rasa optimisme. Jadi kalau ketemu Mas Akua itu selalu ada harapan gitu. Oh ya. Tapi semua itu bukan apa-apa, bukan karena saya, Iya, karena Tuhan. karena Tuhan, Karena iya. Tuhan Bang Dion Iya. gitu loh, ya kan. Dan saya ingat satu Mas Akua. Jadi selain tadi itu tadi apa namanya prinsip komunikasi tema Iya. Mas Akua itu kan selalu dalam aktivitas itu adalah apa namanya berbagi kebaikan itu. Iya. Itu cobalah sekali lagi ini episode yang berinspirasi Mas Akua tuh kebaikan itu tuh memang gampang diucapkan Mas Akua ya, tapi dalam praktek ini Mas Akua sendiri dari pengalaman Mas Akua selama ini kadang memberangkatkan orang umroh, kadang membantu orang dalam ini, kadang macam-macam lah. Saya tahu Mas Akua itu setiap hari saya membaca apa yang Mas Akua lakukan itu apa sebenarnya Mas Akua itu. Jadinya pertama gini Bang Dion. Iya. Saya bersyukur Iya. dilahirkan dari orang tua yang miskin. Iya. Ya, ini basic yang paling mendasar. Iya, iya. Dan kemudian yang berikutnya lagi ternyata menjadi orang miskin itu nggak enak. Gak enak Ya. ya. Karena kita serba kekurangan ya, direndahkan orang, dihina orang gitu ya. Iya, iya. Nah, tapi di sisi lain dengan kondisi seperti itu membuat menjadi semangat untuk bagaimana memperbaiki kehidupan. Kehidupan. Ya.
Dan semuanya karena Tuhan lagi. Jadi contohnya saya dulu karena kondisi orang tua seperti itu, saya anak paling kecil. Saya mimpi kuliah aja nggak berani, mimpi aja nggak Mimpinya berani. nggak berani. Iya. Cita-citanya cuma satu aja, tamat SMA, kerja di toko buku. Iya. Ya, kenapa harus kerja supaya saya bisa mandiri, nggak beban orang tua? Kenapa di toko buku? Hobi saya membaca. Saya rata-rata satu hari itu membaca 6 jam sampai hari ini. Sampai hari Ya. ini ya. Nah, karena saya nggak mau masuk dalam golongan jaka semua nih ojek. Ketika ada komunikasi nggak nyambung, nggak connect gitu ya kan. Iya. Nah, sementara saya punya keyakinan dengan kecerdasan itu membuka pintu rezeki. Iya. Ketemu siapapun ngomongnya nyambung, jadi akrab di kita gitu loh kan. Nah, kemudian ya itu tadi lagi-lagi karena Tuhan ya, dan saya bersyukur juga kedua almarhum orang tua saya meskipun ekonominya kurang tapi sangat peduli dengan pendidikan. Pendidikan ya. Dan selalu dikatakan salah satu upaya memperbaiki kehidupan dengan pendidikan. Ya. Atas pertolongan Tuhan saya sampai S3. Dan ketika kemudian kehidupan saya berubah menjadi lebih baik ya, yang selalu doa saya kepada Tuhan itu jangan sampai saya ini menjadi OKB. Iya. Ya. Orang kaya baru. Orang kaya baru, sombong gitu kan. Ya. Kenapa? Yang saya ngeri itu Tuhan itu dengan caranya hitungannya detik dengan kedipan mata bisa Dia ngambil mengubah semuanya. semua, ya. Saya nggak mau seperti itu. Nah, sehingga apa? Dan yang paling menyadari apa? Semua yang kita miliki adalah titipan dari Yang Maha Kuasa, punya Tuhan. Iya. Ya, sehingga akhirnya kalau saya dapat apa saya bagi-bagi aja gitu kan. Mohon maaf, walaupun kadang-kadang orang nggak nalar dan orang Iya, itu saya tuh aneh nggak gitu. aneh sama Sakua ini Iya kok kan? ya kayak gini ya. Iya, dan misalnya contoh nih, sederhana. Selain saya alhamdulillah udah dari jualan buku, dari honor saya ketika berbicara, dari donatur, saya sudah memberangkatkan sebanyak 167 orang umroh. Iya. Yang sebagian saya nggak kenal siapa orangnya. Iya. Ya. Terus kemudian sudah tahun ke-8, rumah saya di Yogyakarta itu didedikasi buat tamu-tamu gratis. Iya. Siapa aja boleh Rumah nginep. buat semua orang. Nah, dan kemudian untuk melayani mereka saya siapkan ada 3 mobil. Iya. Ya. Dan pokoknya pelayan standar begitu masuk ke rumah saya, standarnya sama. Ya, logikanya ya, harusnya uang saya habis dong. Iya. Tapi ternyata itu tadi, semakin banyak berbuat, banyak membantu, Tuhan itu dari berbagai pintu tuh ngasih rezeki. Kasih rezeki. Dan tetap saya salurkan lagi. Sama dengan misalnya saya ini sharing komunikasi dan motivasi. Saya ini kan terus terangnya Bang Dede, ini mohon doanya juga. Iya. Saya sedang berusaha menuju 95% kegiatan saya sosial. Sosial Iya, ya. Jadi sekarang 95%. tetap itu ya. Iya, ya. Hanya 5% yang lain-lain. Bahkan saya ingin suatu hari nanti 100% sosial. Nah, Iya. ada yang nanya, kalau 100% sosial, hidupnya dari mana? Ya dari Tuhan. Karena apa? Kalau kita bicara esensi kehidupan, esensi yang namanya spiritual, yang akan kita bawa nanti ke akhirat itu adalah hal-hal yang baik-baik Yang itu, baik-baik, gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Dan saya, ya ini yang juga saya rasakan sejak beberapa tahun yang lalu, secara kehidupan sudah merasa cukup. Iya. Dan itu adalah bagian dari bersyukur gitu. Iya. Saya tuh Mas Aqua yang saya ketemu 10 tahun lalu sama hari ini freshnya sama, malah lebih muda ini. Ya, Jadi itu karena minum aqua terus. aku terus Enggak, itu aku terus. aku ketemu dulu Mas Aqua pertama di Kupang Kupang, kan. iya, ke kantor. Kantor itu. Heeh. Sama hari ini kita Iya. ketemu lagi di Lombok ini, terakhir juga di Bali ketemu. Di Bali. Itu sama seperti itu. Dan Jadi, saya ketika dengar suara Bang Dion itu nama besarnya, wah ini hebat nih. Dion ini. Makanya begitu datang, wah, memang hebat ini orangnya gitu ya kan. ini lagi melaksanakan tugas di Lombok Mas Saya Aqua, yakin ya. sukses ini, gitu Jadi loh, gitu. ya kan. Jadi balik lagi ke tadi itu Mas Aqua ya, benar-benar semakin memberi ya. Memberi ini tuh bukan malah berkurang ya, tapi Bukan. malah kita diberikan pintu ini yang luar biasa. Nah, yang penting satu Bang Dion, Iya. adalah ikhlas. Ikhlas. Karena Ya. apa? Tidak pernah ada satu orang pun di muka bumi ini yang dia rajin memberi, berbagi, jatuh miskin. Iya. Kalau Anda kata dia jatuh miskin, pasti dia nggak ikhlas. Iya. Nah, gitu loh. Dan saya udah membuktikan itu. Betul. Dan satunya apa? Menjadi ketagihan. Iya. Nah, makanya saya selalu dalam diri saya, ya termasuk saya mengajak banyak orang gitu, jangan pernah lelah berbuat baik. Meskipun orang yang kita bantu tuh feedbacknya tidak baik, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Ya. Pokoknya kalau begitu kita sudah keluarkan, sudah berbagi, udah, itu udah Iya. surat urusan ke Tuhan gitu loh. Seperti itu aja. Jadinya enteng-enteng aja Bang Dion gitu loh, Aja. ya kan. Jadi Mas Aqua punya penghayatan tentang
bagaimana mengelola ini tuh luar biasa benar itu saya. Ya, sebenarnya ini alami aja, ngalir Alami aja, aja. ngalir aja ya, kan. Mas Dan Kuai. apa ya, kekuatan Tuhan yang mendorong seperti ini, Iya. karena saya sering kalau saya istilahkan itu mendapatkan keajaiban-keajaiban. Iya. Jadi makanya saya selalu memaknain ketika saya berbuat baik apapun, itu sama dengan saya investasi. Iya. Yang sewaktu-waktu Tuhan akan mengirimkan malaikat ujian manusia untuk menolong saya yang diambil dari investasi itu. Dikasih. Dan itu udah apa ya, udah banyak banget yang saya rasakan gitu loh. Ya kan? Masa Kua sejak Masa Kua lepas nggak aktif lagi di wartawan itu sudah berapa tahun Masa Kua sampai sekarang? Saya Kalau dihitung ya. iya, saya terakhir jadi wartawan itu tahun 94. Iya, 94. di Harian Bisnis Indonesia. Berarti tahun depan ini 30 tahun. 30 tahun. Berarti 29 tahun. Iya. Iya. Tapi yang menarik itu apa Bang Dion? Dalam diri saya ini masih ada darah wartawan. Oh Jadi, iya jelas. Kalau kemana-mana itu, saya tuh kalau nggak ketemu sama teman-teman media itu rasanya ada yang kurang, ya. Iya. Kayak di sini nih, Tribun ini, terus terang aja semangat saya menyala lagi nih ketemu sama Bang Dion dan teman-teman Iya, gitu iya. ya kan. Dan Iya. sampai hari ini dan juga yang saya bersyukur tuh berterima kasih, saya sebagai motivator ya, Iya. saya tidak ada nilai apa-apa. Kalau tidak dibantu sama teman-teman untuk mensiarkan kegiatan saya, Iya. ya. Jadinya inilah yang membuat saya bersyukur semuanya karena Tuhan lagi, bahwa kegiatan saya di mana-mana itu selalu ada beritanya. Ada beritanya, iya. Gitu loh. Betul. Dan teman-teman itu dengan penuh sukacita, dengan senang memberitakan, karena informasi yang saya berikan itu ya pasti punya nilai berita. Iya. Dan yang kedua itu press klar gitu loh. Iya, Ya pasti, kan? pasti. Jadi teman-teman tinggal masuk aja sudah selesai gitu Iya. kan. Nah, Ini kebetulan Mas Kua ngomong tentang dunia wartawan. Iya. Kebetulan saya masih geluti. iya. Menurut apalah, tentu Mas Kua punya catatan apalah. Media hari ini tuh kayak apa sih Mas Kua ya? Ya, jadinya memang Iya. satu hal kita sudah tahu kalau kita bicara cetak ya sudah selesai. Sudah selesai ya, kan? udah masalah. Tapi bagaimana kita media online? Tapi yang paling penting begini. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman terutama yang muda-muda gitu Iya. ya, bahwa kita ini jangan terbawa arus. Iya. Pengertian apa? Dengan online ini kan butuh kecepatan informasi. Iya. Tapi yang namanya akurasi, data-data apa semua itu tetap harus kita perhatikan. Iya. Karena ini menyangkut pada kredibilitas. Persis. Ya. Saya sebagai mantan wartawan gitu ya, ketika saya melihat tulisan, saya udah bisa menilai langsung dan itu apa namanya akurasinya tinggi, bagaimana kualitas wartawan yang menulis, bagaimana kualitas redakturnya. Iya. Ya. Ada. Dan saya selama ini bukan karena Bang Dion di Tribun ya, bukan karena di krunya Kompas, saya sangat mengapresiasi teman-teman di Kompas Gramedia Group termasuk di Tribun ya, Iya. yang sampai hari ini sangat menjaga kualitas dari tulisan-tulisan itu, dari Iya. berita-berita itu gitu loh. Artinya saya melihat ini adalah nilai tambah yang luar biasa ya bagi Tribun ya, yang itu perlu diikuti oleh media-media online yang lain. Iya. Jadinya artinya gini loh, saya juga meyakinin ini hanya seleksi alam. Iya. Jadinya media-media online kan banyak nih tumbuh nih kayak jamur nih, Iya. ya kan? Ketika mereka tidak menjaga kualitas, ya selesai mereka. Selesai, ya. Selesai gitu loh. Ya. Karena Nah, bisnis kepercayaan kan media. kepercayaan. Iya, Nah, kepercayaan, dan ya. satu hal lagi, ini selalu juga saya sampaikan kepada teman-teman di media, selalulah menjaga, memelihara, mengembangkan, meningkatkan silaturahim. Iya. Ya, karena pengalaman saya selama puluhan tahun, ternyata silaturahim itu dasar. Ya, dan selama ini saya perhatikan kelemahan orang Indonesia pada umumnya itu adalah memelihara, memaintain. Memaintain. Ya. Ya, orang biasa baik kalau dia butuh. Nah, karena saya tahu itu kelemahan, itu saya jadikan kekuatan. Iya, iya. Itu kekuatan saya tiap hari kemana-mana gitu kan. Salah satunya ya saya di handphone saya ini kan ada namanya komunitas jari tangan, Jari tangan, yang saya ya. kirim tiap hari itu Iya. kan. Itu kan 10.000 lebih. Bagi saya itu apa? Salah satu sarana kalau saya nggak bisa ketemu, paling tidak merimain mereka bahwa kamu tuh punya saudara, punya teman ya. Namanya Aku Adi Payana. Ya. Dan informasi yang saya berikan juga tidak informasi abal-abal Iya. ya, yang banyak juga dia percaya oleh teman-teman gitu ya kan. Nah, jadinya pokoknya sarana yang ada kita optimalkan, tapi untuk kebaikan-kebaikan gitu loh. Jadi penting benar ya tadi Mas Awo katakan. Silaturahim ini kadang orang karena ada butuh, karena ada saat situasi baik, baru dia bersilaturahim. Iya. Tapi Mas Awo balik. Baik atau tidak baik tetap lakukan silaturahim. Iya. Dan itu bagi saya kalau ada kebutuhan itu udah menjadi kebutuhan utama dalam hidup saya. Sampai saya begini Bang Dion, misalnya ada pilihan, ini ada pilihan uang sekian, Iya. ini ada pilihan teman. Saya akan pilih teman, bukan pilih uang. Pilih uang Ya. Karena apa? Uang bisa habis, tapi dari teman kita bisa dapat uang. Iya,
ya kan. Dan saya selama ini merasakan, saya mau salah satu contoh aja. Saya kalau pergi kemana-mana, selalu saya yakinkan betul ada sinyal handphone nggak. Kalau nggak, Iya. saya bisa stres. Iya, iya betul. Ya. Nggak bisa komunikasi. Karena saya pernah ngalamin itu 2013, Iya. ketika saya datang ke Laos. Hmm. Laos itu kan negara ASEAN, Iya. ya. Yang mohon maaf aja, susahnya setengah mati sinyal handphone. Sinyal handphone. Oh, Jadinya iya. kita kayak masih zaman primitif waktu itu gitu loh Iya. kan. Nah, waktu itu ada teman saya atas pertahanan, Kolonel CHB Sunoto, yang beliau sekarang udah bintang 2 gitu. Itu ngajak saya ke pinggir Sungai Mekong, nomor handphone nomor saya itu diganti sama nomor Thailand. Iya. Ya. Itu sampai keringatan itu nyari sinyalnya kayak gini. Waduh, saya dalam hati saya, kalau saya hidup di sini bisa nggak karu-karuan ini. Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, jadinya juga ketika pandemi kemarin, ya banyak orang memperkirakan saya selama 3 bulan nggak kemana-mana, di rumah aja. Karena kan saya selama 4 tahun ini bergerak kemana-mana. Iya. Saya itu ya paling tidak, kalau tanda kutip itu kayak mati berdiri gitu loh. Iya. Tapi dengan adanya gadget ini yang saya bersyukur itu, saya bisa mengumpulkan uang lebih dari 2 miliar. Ya, Selama COVID itu, yang selama 3 bulan nggak kemana-mana, Iya. yang itu disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu loh. Ya kan? Nah, jadinya karena saya orang komunikasi, saya betul-betul bisa memahami bagaimana yang efektif, efisien, Siap. sangat bermanfaat menggunakan alat komunikasi gitu loh. Jadi dasar ya. Dasar sekali. banget, Komunikasi, dasar banget gitu loh. Ya kan? Jadi ya silaturahim itu sebetulnya implementasi dari prinsip-prinsip komunikasi. Iya, jadinya sebenarnya kan gini Bang Dion. Ya. Di semua agama ya, Iya. di kitab suci ya, di Al-Qur'an, di Injil, Iya. itu udah ada disarankan itu namanya komunikasi. Iya. Tinggal bagaimana kita ini. Dan mohon maaf ya, lagi-lagi jangan mengatakan karena sibuk, nggak punya waktu. Iya, iya. Sebenarnya bukan nggak punya waktu, tidak bisa memanage waktu, Tidak bisa memanage dan waktu. nggak ada kemauan, nggak ada keseriusan. Iya. Ya, saya nyatanya ya mohon maaf aja, saya tuh sering kayak hari ini misalnya, saya dari sini datang ke mana-mana, mungkin saya malam baru balik ke hotel. Iya. Dan malam itu juga kalau harus istirahat, karena saya ditunggu sama Pak Budi GM untuk makan malam. Malam ya. Ya, terus seperti itu. Iya. Dan saya itu semakin ketemu banyak orang, semakin berkomunikasi, energinya makin nambah. Ya. Ya saya berterima kasih sama Tuhan, kenapa? Karena ternyata itu tadi ngecas saya ini nggak aneh-aneh gitu loh. Iya, iya. Cukup ketemu kayak misalnya kayak tadi saya udah ngantuk-ngantuk nih habis makan siang. Begitu ketemu Bang Dion, dicas lagi nih. Ya kan? Semangat lagi nih sama teman-teman gitu loh, ya kan? Nah, Ini soal memanage waktu ini. Saya terus terang kalau melihat, karena saya ikuti Mas Aqua, aktivitas Mas Aqua selama ini, itu kok gila ya menurut saya ya, berat. Karena Mas Aqua misalnya ini seperti kemarin Mas Aqua sebelum ke Lombok ini, itu praktis di rumah nggak sampai 3 jam loh. Iya. Saya tahu itu bagaimana terbang pulang dari Sydney, terus cuma sebentar di rumah, berangkat lagi ke bandara dan berangkat pagi-pagi sekali Iya. ke Lombok. Gimana sebetulnya Mas Aqua tuh dengan waktunya padat kok tetap fresh terus itu loh. Itu yang apa sih sebenarnya ini nih? ya jadinya manage waktunya. sebenarnya basic lagi Mas itu nih, Iya. spiritual ya. Bagaimana saya secara konsisten melakukan 2 hal. Pertama adalah selalu bersyukur. Iya, iya, iya. Ya. Jadinya saya bersyukur karena sehat. Saya bersyukur karena masih punya kesempatan untuk pergi kemana-mana gitu ya. Yang banyak orang pengen tapi nggak punya kesempatan. Ya. iya. Terus kemudian yang kedua adalah melakukannya dengan ikhlas. Iya. Jadinya nggak ada beban. Ya. Nah, jadi memang betul Bang Dion. Kemarin itu saya hari Minggu pagi posisi saya masih di Sydney. Disney ya. Ya. Udah gitu bergerak 7 jam itu, ya kan? Itu masuk Singapura siangnya. Kemudian sorenya saya masuk Jakarta. Malamnya itu di Bogor. Dini harinya udah bergerak ke bandara, ya Ke kan? Lombok. Nah, ke Lombok itu kan. Nah, logikanya itu, dan ini memang ya mohon maaf lah. Kalau orang nggak menjalani, ini orang gila atau Iya, apa ini benar, kan? serius, betul. Dan orang nanya, suplemennya apa ini gitu Iya, kan? iya, iya. Nah, tapi itu tadi semuanya lagi karena Tuhan dan karena rasa syukur dan ikhlas. Iya. Dan memang apa ya, sudah diniatin gitu loh, ya kan. Jadinya saya ini bersyukur. Saya ini tipikal orang yang gampang istirahat. Ya. Jadinya kalau bahasa guyonnya saya ini tipikal laki-laki pelor, nempel langsung molor. Nah, semolor. Ya. Nah, karena itu tadi pikiran saya nggak beban mikirin, yang mohon maaf ini bahasa guyonnya, saya nggak mikirin yang namanya Pak Ganjar, nggak mikirin Pak Anies, nggak mikirin Pak Prabowo, saya nggak mikirin yang gitu lah. Iya. Ya.
Dan saya juga mohon maaf ini, Jadi kalau saatnya istirahat, Mas Aqua langsung blek, plak. iya, gampang. Luar biasa ya. Saya 15 menit bisa istirahat. Yang paling penting apa? Kualitas. Kualitasnya gitu loh. Yang paling pikir tadi, di pikiran kita ini nggak usah ada sampah-sampah. Jadi ini juga penting Bang Dion. Ya. Jangan pernah menyimpan sampah-sampah. Ya, dalam tanda kutip nih. Ya. Di dalam hati dan pikiran kita. Ya, ya. Ya. Jadinya intinya apa? Diri kita sendiri yang manage gitu loh. Bukan orang lain gitu loh, ya kan. Nah, apalagi saya sejak 18 tahun terakhir, ya, terakhir saya berhentikan 30 September 2005. Ini nanti September ini 18 tahun ini. Atasan satu-satunya cuma Tuhan. Saya tidak punya atasan yang lain. 18 tahun tuh atasan satu-satunya cuma Tuhan. Hanya Tuhan. Ya. Iya, iya. Dan ternyata pengalaman saya selama 17 tahun bekerja mulai 27 Desember tahun 88 di Harian Suara Indonesia Anak Perusahaan Jawa Pos sampai 30 September 2005 ya di Semen Cibinong. Selama 17 tahun itu 9 kali berprogram berbeda-beda ya dengan berbagai fasilitas. Ternyata jauh lebih enak mandiri. Mandiri ya. Bukan masalah materi. Karena kalau dalam Islam itu Bang Dion, yang namanya rezeki itu udah dicatat di Lauhul Mahfud. Iya. Ya. 50.000 tahun sebelum alam semesta ini dibentuk. Tapi adalah masalah kepuasan, kebebasan, kemerdekaan, dan atas satu-satunya Allah. Kita yang mengatur. Beda ngatur. Ya. Sebenarnya mohon maaf, kalau kita bicara rezeki itu ada di depan mata kita. Iya, iya. Ya. Kasarnya kita tinggal ngambil aja. Yang penting satu, jangan serakah. Iya, iya. Saya kalau Bang Dion tanya, pekerjaan saya apa? Cuma motivator. Saya nggak punya pekerjaan yang lain. Iya, iya. Ya kan? Kalau saya nulis buku itu hanya bagian dari hobi karena ya. semuanya ini kan Ya. silaturahim itu juga hobi. Aktualisasi ya. Aktualisasi Ya. gitu kan, ya. Nah, tapi itu tadi, kalau saya ikutkan sebagai motivator, setiap hari itu ada undangan. Seperti kemarin aja 4 sesi. Kalau mau 5 sesi saya masih bisa. Karena saya ini mohon maaf nih, kalau saya udah pegang begini, kalau nggak diingatkan itu lupa ini. Lupa ya, pasti bicara ya. Bicara terus, dan saya ya itu tadi karena fashion, karena kebahagiaan. Iya. Saya bisa berjam-jam berdiri nggak duduk itu bisa. Iya, iya. Ya. Dan saya berterima kasih lagi-lagi apa? Tuhan memberikan saya kekuatan itu. Itu ya. Ya kan. Nah, jadi dan satu lagi, saya terus terang aja secara jujur merasa tidak punya saingan motivator. Iya, iya. Karena apa? Motivator pertama yang terbaik itu adalah diri kita sendiri. Iya, iya. Terbaik kedua, orang yang bercerita pengalaman yang pernah dia lakukan. Ya. Dan kemudian yang namanya pangsa pasarnya itu luas banget Luas, gitu. ya. Ya kan? Nah, dan satu lagi mungkin saya ini dianggap juga motivator dalam itu motivator gila ya sejak lama. Karena saya kalau bicara misalnya di TNI Polri itu saya gratisin. Iya, iya. Nah, sementara mungkin Bang Dio kan pernah tahu bahwa kalau saya sharing itu ya minimal 2 jam, terus per jam itu tarifnya 35 juta net. Iya. Pembayarannya H-2, kemudian kalau di luar kota pesawatnya Garuda atau Batik Air Class Business dan hotelnya bintang 5. Bintang 5. Tapi sekarang ini banyak saya gratisin aja sudah. Iya. Ya. Karena tadi ya Mas Oka bilang akan lebih banyak ke sosial. 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 Dan saya malah berterima kasih misalnya kepada pihak-pihak yang mengundang. Karena gini Bang Dion, kita semua ini kan pengen masuk surga. Iya. Ya. Tapi kita tidak tahu dari kebaikan mana yang nanti membawa kita ke surga. Iya, iya, iya. Ya. Iya. Bisa saja kebaikan itu ketika saya sharing di mana atau di mana, ya Iya. sudah itu aja udah. Itu sudah urusan. Udah saya maha kuasa gitu loh kan. Iya. Seperti itu. Iya. Ini luar biasa ini. Jadi memang tadi makanya saya kira menarik tadi Mas Aku bilang bahwa kalau ditanya ya saya ini motivator. Iya. Dan Mas Aku merasa tidak punya apa namanya saingan ya. Iya. Tidak punya saingan. Karena memang Mas Aku punya ya boleh dibilang pasar sendiri, Iya. ini sendiri ya, Iya. segala macam. Iya. Apa sih yang paling membahagiakan Mas Aku dalam tadi berkait dengan memberikan motivasi motivator itu Mas Aku? Jadinya Yang paling tentu berkesan lah ya saya kira dalam ini Iya. Mas Aku banyak itu. jadinya kan gini Bang Dion. Iya. Agama itu kan mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat sesama. Sama dia. Ya. Nah, jadinya saya merasakan ketika kehadiran saya di berbagai tempat, ya. Contohnya kemarin itu 4 sesi gitu ya. Iya. Saya merasakan betul bagaimana semangat dari para audiens. Ya. Dan salah satunya indikatornya sederhana Bang Dion yang saya lakukan. Apakah mereka itu merasakan hasilnya atau tidak? Itu biasanya satu. Kalau habis acara itu pada minta foto. Kita foto ya. Nah, Iya. ya kan. Kalau dia pasti dia minta foto tuh. Iya. Ya kayak kemarin tuh sampai diingatkan ibu-ibu tuh, Pak, aku masih ditunggu tuh di Mandalika tuh di Pullman gitu kan. Iya, iya. Tapi saya terus terang aja semuanya saya layanin. Iya. Ya. Nah, udah gitu yang kedua, saya selalu memberikan nomor handphone. Iya. Ya. Karena biasanya ini guyonan saya,
kalau saya sharing gitu, kan saya udah berbicara di depan 1 juta orang lebih di 38 provinsi dan puluhan negara. Saya selalu guyon kalau ada acara gitu. Saya sengaja ngasih nomor handphone karena biasanya peserta tuh minta nomor handphone, nggak pernah minta nomor rekening. Nah, kan nomor handphone gitu kan. Nah, artinya saya ini bagaimana membuka diri, dan itu biasanya kayak kemarin sekarang banyak yang berinteraksi dengan saya. Dan saya melayaninya dengan sebaik-baiknya. Saya nggak pernah membeda-bedakan gitu ya kan. Nah, jadinya itulah kebahagiaan saya rasakan gitu ya. Artinya betul-betul oh kita ini bersyukur ya, bermanfaat buat banyak orang gitu ya. Nah, dan saya pingin terus ya itu tadi bagaimana hal positif itu saya lakukan gitu loh ya pada siapa saja gitu. Ini luar biasa nih. Saya kira Mas Kuas sudah pada level yang seperti itu. Jadi ikhlas, bersyukur, memberi. Ya, Ikhlas, memberi. bersyukur. Dan itu tadi. Tapi saya sadar betul semua ini terjadi karena Tuhan, Bang. Ya. Jadi karena Tuhan lah. Ya. Dan keluarga pun kan sangat mendukung Mas Aqua. Sangat mendukung. Saya sekarang ikut juga Ero, bagaimana dia sudah mulai mengikuti bapaknya. Dia memberi motivasi, dia memberi ini. Dan dia lebih hebat dari saya. Jadinya justru saya tuh ketika lihat dia tampil itu saya kaget. Kenapa? Wah, dalam hati saya bersyukur ya. Dia itu secara ini kan anak-anak sekarang ya. Ya, dia lebih anak-anak milenial, anak generasi Z ini ya. Z kan dia lebih antusias, semangat, dan data-datanya update ya kan. Nah, sehingga saya dorong terus dia. Jadinya kan kita ini sadar Bang Dion ya. Orang tua itu dikatakan sukses jika anaknya lebih sukses. Itu ya. Makanya saya dorong terus. Gitu loh. Dan itu kebahagiaan yang tak ternilai di dalam hati kita itu ya. Kalau nggak ternilai gitu loh kan. Nah, makanya saya bersyukur ini contoh ketika kemarin kami berbicara di Jemberana di depan 5.000 orang. ASN itu. Ya. Dan itu yang saya terus terang surprise itu mulai kami acara bicara sampai selesai itu paling hanya 1-2 yang pergi. Ya, semua kan? tetap stay di sana. Ya. Nah, artinya itu kebahagiaan juga. Ya, tapi saya selalu sampaikan ke Ero bagaimana yang pertama itu ketika kita memulai berbicara, sharing, niatkan ibadah. Semuanya karena Tuhan. Dan yang kedua adalah equal, sejajar. Makanya saya bicaranya sharing. Jangan pernah merasa kita lebih hebat, lebih ini. Bukan guru murid, bukan ini, tapi sharing ya. Sharing gitu ya kan, sama gitu kan. Dan yang berikutnya lagi adalah bagaimana secara berinteraksi banyak belajar dari audiens. Karena pada dasarnya mereka ini punya kelebihan-kelebihan yang saya dan Ero nggak punya. Ya kami belajar dari situ gitu loh. Ya termasuk kemarin juga kami juga mendapatkan apresiasi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus ketika kami bicara di KJRI Sydney. Di Sydney. Di mana kami bicara di Sydney itu ada luring, ada daring sama offline gitu kan. Jadinya itu se-Australia. Ya kan? Mereka antusias sekali gitu loh. Ya. Ini duet Bapak Ana hadir satu panggung ini luar biasa. Saya baca di itu. Iya, ya itu semuanya karena Tuhan lagi Bang Dion. Dan saya senang sebenarnya bukan apa-apa. Ketika saya sama-sama Ero, saya juga banyak belajar dari dia gitu. Ya kan? Terus kakaknya sekarang yang kalau Alira itu sekarang jadinya sekarang aktivitasnya Ara itu panggilannya Ara itu sekarang itu dia secara formal menjadi pegawai di asuransi Generali. Ya, Generali itu adalah asuransi terbaik di Eropa yang kantor pusatnya di Italia. Nah, saya pernah tanya sama Ara kenapa pilih Generali, kenapa nggak yang lain? Ternyata dia sudah jalan ke lebih dari 50 negara dengan biaya pribadi ya. Termasuk kemarin kami tuh jalan-jalan ke Sydney, ke Gold Coast tuh Ara banyak perannya karena dia udah sering jalan ke sana. Sudah kayak pulang kampung aja dia gitu. Udah tahu Pak, transportasi murah, kita naik tram, kita naik kereta, kita naik bus ya kan. Jadi pemandu semuanya kan gitu kan. Dia ternyata di antara semua negara sudah datengin, dia paling senang dengan Italia. Ini target antara dia, dan dia sedang mau doa juga. Dia sedang mempersiapkan diri belajar cari beasiswa supaya bisa dapat ke Italia S2 yang nanti dia pokoknya pengen explore lah gitu di Italia gitu. Dan Ara ini kan juga dia kuliahnya kan di salah satu perguruan tinggi terbaik di Korea. Di Korea. Korea University Business School, yang dia sampai hari ini di luar dia bekerja secara formal, dia itu masih sering diminta bantuan menjadi penerjemah. Bahkan ada beberapa perusahaan besar di Indonesia yang khusus mengajak dia ke Korea untuk menjadi penerjemah langsung gitu, ya kan.
Jadinya saya juga tentunya berterima kasih sama keluarga saya ya, sama istri, dan gitu sama anak-anak saya, karena mereka ini juga dengan aktivitasnya masing-masing yang itu saling mendukung jadinya Bang Dion gitu loh ya kan gitu. Jadi Ara, wah luar biasa, Ara nanti ke Italia ya. Insya Allah Italia, mohon doanya Bang Mohon Dion, doa, mohon doanya semuanya juga gitu loh. Iya. Nah, Baik. Tribuners, sudah banyak hal yang dibagikan oleh Mas Aqua. Mas Aqua, ini semacam closing statement ya Iya. terhadap Tribuners. Apa sih yang ingin Mas Aqua sampaikan kepada Tribuners sebelum menutup bincang-bincang kita kali ini? Iya. Silakan Mas Aqua. Terima kasih. Jadinya kita ya sebagai umatnya Tuhan punya banyak kesempatan untuk berbuat baik kepada siapapun gitu ya. Nah, itu selama 24 jam ya. Semua orang punya kesempatan itu. Dan ingat, berbuat baik itu tidak selalu melalui dengan uang ya, dengan tenaga, dengan pikiran, sehingga apa? Kesempatan itu supaya kita optimalkan, sehingga apa? Kehadiran kita dimanapun itu memberikan manfaat ke sebanyak-banyaknya orang. Itu aja Bang Dion. Oke, terima kasih. Baik Tribuners, demikian dialog yang luar biasa dengan Mas Aqua Tripayana. Anda tentu bisa memetik banyak hal yang menarik dari dialog ini. Terima kasih Mas Aqua. Terima kasih. Ya, semoga tetap semangat, sehat terus, dan Amin. melanjutkan aktivitas di Nusa Tenggara Barat ini. Amin. Terima kasih. Ya, makasih Bang Dion ya.